beribadah kembali dengan lause-lause di GKY Palembang. Nah, hari ini ada lause Vini dan juga lause Rima. Nah, sebelum kita beribadah, lause mau mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan diri ya. Jangan lagi ada yang ke toilet ya lause ya. Betul. Boleh nggak lause sambil ibadah kita sambil makan? Nggak boleh dong, artinya kita nggak menghargai, ya kan Lause ya? Terus kalau kita main-main handphone atau main-main video games waktu ibadah boleh nggak lause? Apalagi itu nih, apalagi sambil tidur-tiduran nih. Betul. Kalau bisa beribadahlah dengan rapi dan juga dengan hati yang siap ya anak-anak. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Lause mau ajak semuanya membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. kalau hari ini Hari ini kita boleh berkumpul kita boleh berkumpul untuk beribadah kembali secara online. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan berkati ibadah kami kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Hanya di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke Lause, sebelum kita lanjut nih Lause, Iya, Lause kita udah Vini- doa. Lause ini mau tanya dong, Lause hari ini perasaannya seperti apa? Lause senang sekali nih kita bisa beribadah lagi Lause, meskipun hanya lewat screen ya Lause ya, nggak ketemu langsung, tapi Lause senang sekali. Sama Lause Vini tuh juga Iya. senang, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Iya, kita tetap bersekutu ya Lause. Iya, karena setiap hari itu harusnya menjadi hari yang menyenangkan karena Tuhan yang ciptain. Betul. Nah, hari ini kita mau nyanyi satu lagu. Kita semua sama-sama berdiri yuk. Kita nyanyi sama-sama lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gerakannya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
ya Lause ya lagunya ya. Kenapa sih harus bersuka Lause? Karena seperti yang lagu itu katakan ya, Iya. semua hari itu dijadikan Tuhan. Sudah pastinya kita bersuka cita ya, karena setiap hari kita bisa merasakan hari yang indah. Jadi Betul. kita bersuka. Setuju Lause, kita karena menikmati, mensyukuri harinya Tuhan. Betul, Selain Lause. itu Lause Rima tuh juga bersuka nih Lause. Lause bersuka nggak karena apa? Karena kita setiap hari pun kita tinggal di dalam Tuhan. Betul, Lause. Iya, kita ditinggal di dalam pokok kita. Siapa pokok kita Lause? Sudah pasti Tuhan Yesus pokok Tuhan kita. Yesus dong, betul. Nah, ada lagunya nih adik-adik. Lagunya berkaitan dengan Yesus pokok kita. Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak ya? Yesus pokok kita. Lagu apa nih? Coba Lause dengerin dulu, Coba. ada yang tahu nggak? Nah, kayaknya Betul. ada yang udah sebut ya. Mm-mm. Yesus pokok dan kita Caranya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. lagi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh yeah, yeah, yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Berbuah. Sekali lagi dong. Yesus pokok Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oke. Sekarang kita mau ngapain Lause? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan Tuhan, Lause mau tanya sama Lause Rima, kenapa sih kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita hidup karena firman Tuhan adik-adik. Betul banget, Lause sangat setuju. Kita semua di sini gak cuma butuh makanan atau minuman Betul. untuk hidup, tapi kita juga butuh firman Tuhan karena kita semua di sini anak-anak Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ajak semuanya untuk siap mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh menyiapkan hati menyiapkan kita, hati kita, dan ya. juga Jangan kemana-mana nih konsentrasinya ya. iya, masih ada yang goyang-goyang. Ya. Mungkin pikirannya masih di tempat lain, tapi sekarang kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Yuk, Lause ajak semuanya boleh menyiapkan hati dan mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
pimpin kita dalam doa. Benar Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga saat ini ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa benar-benar merenungkannya, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Pasti baik dan sehat semua ya. Minggu ini, Lause Syung-Syung yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, Lause yakin setiap kita pasti sangat jenuh. Lause juga jenuh nih. Nah, kenapa jenuh? Nah, kita sekarang tidak bisa keluar ke rumah. Kita tidak bisa keluar dari rumah karena ada penyakit yang menular. Nah, jadi kita pasti semuanya bosen ya di rumah. Lause juga bosen. Nah, apa yang kita harapkan ketika kita di rumah terus? Coba adik-adik pikirkan. Apa yang adik-adik inginkan? Pasti ingin liburan. Bener nggak? Lause juga pengen liburan. Tapi bagaimana ya, sekarang kan tidak bisa kemana-mana kita. Lause ingin kita berpikir bagaimana perjalanan adik-adik yang dahulu ketika liburan. Enak nggak? Ya pasti enak. Perjalanannya menggunakan apa ya? Naik apa? Pasti jauh-jauh semua tujuannya. Perjalanan jauh itu membutuhkan kendaraan, paling tidak mobil, kalau enggak pesawat terbang, kalau enggak kapal laut. Nah, hari ini Lause ingin mengajak kita melihat seorang bapak yang berjalan jauh, melakukan perjalanan jauh karena dipanggil Allah ke negeri yang jauh. Tetapi dia tidak naik pesawat, karena dulu belum ada pesawat. Dia hanya berjalan kaki. Oke, siapakah dia? Nah, Lause akan mengajak adik-adik menonton video berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan segala harta benda yang didapat mereka
dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, cerita di video tadi kita dapat baca di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saat itu Tuhan berfirman kepada Bapak Abram untuk pergi dari tempat tinggalnya yang lama, yaitu di Ur Kasdim, menuju ke tempat yang baru yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati bapak itu, yaitu Bapak Abram. Nah adik-adik, Osu mau tanya, kalau adik-adik jadi Bapak Abram, apakah adik-adik langsung saja taat pada perintah Tuhan? Nah kalau Osu pasti pikir-pikir dahulu. Atau Osu tanya balik kepada Tuhan. Tanya apa? Nah tanya, apakah di tempat baru itu suasananya lebih enak? Atau suasananya lebih baik, lebih bagus dari tempat yang lama? Atau suasananya lebih enak, tempatnya lebih enak dari tempat yang lama? Tapi beda dengan Bapak Abram. Dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Dia langsung taat, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik boleh lihat di ayat keempat, di Kejadian pasal 12 ayat keempat. Dia langsung pergi tanpa bertanya lagi kepada Tuhan. Nah, kita tidak tahu bagaimana perjalanan Bapak Abram. Apakah perjalanannya sulit atau mudah? Tapi Osu yakin perjalanannya tidak mudah. Karena dulu belum ada kendaraan. Bapak Abramnya jalan kaki. Tidak mudah berjalan kaki pada zaman dahulu. Mungkin di perjalanan ada binatang buas. Mungkin terkena panas terik matahari. Kalau malam hari kedinginan. Tapi Allah menyertai Bapak Abraham. Dan akhirnya Bapak Abram sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu Kanaan. Nah, setelah sampai di Kanaan, Tuhan menampakkan diri lagi dan berkata kepada Abraham bahwa tempat itu akan diberikan kepada keturunan Bapak Abram. Wah, Tuhan memberkati Bapak Abram lagi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Bapak Abram? Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai perjalanannya dari
Ur Kasdim ke Kanaan. Nah, adik-adik, minggu ini kita sudah belajar dari Bapak Abram yang begitu taat kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak Abraham taat tanpa bertanya lagi kepada Tuhan. Dia langsung melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau belajar taat seperti Bapak Abram, yaitu taat pada perintah Tuhan? Nah, apa yang dapat kita lakukan adik-adik? Kita dapat rajin berdoa, membaca Alkitab, ikut ibadah online, tanpa harus disuruh papa mama. Nah, selain itu, kita juga bisa taat kepada orang tua. Nah, contohnya bagaimana? Waktu disuruh belajar, ya kita belajar. Jangan main game. Ketika orang tua kita minta tolong, kita langsung melakukannya tanpa bertanya lagi. Karena kita membantu orang tua. Dan banyak yang lainnya. Nah, kiranya Tuhan Yesus memampukan adik-adik untuk taat melakukan perintah Tuhan ya. Taat berdoa, membaca Alkitab, tetap ikut ibadah meskipun masih online, taat kepada orang tua tanpa membantah. Hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Ibrani, pasal 11 ayat ke-8. Kitab Ibrani, pasal 11 ayat ke-8. Bunyinya, karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, lalu saya ulangi ya. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 8. Karena Abraham taat, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya ulang ya sekali lagi, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, adik-adik, maukah kita taat seperti Bapak Abram? Kiranya Tuhan memampukan adik-adik menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar taat seperti Bapak Abram yang taat pada perintah Tuhan, tanpa ragu-ragu, tanpa membantah. Kiranya kami sejak kecil boleh belajar taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Taat kepada orang tua kami tanpa membantah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, seperti yang Lause Syung Syung sudah sampaikan, kita belajar tentang Abraham ya. Walaupun dia diperintahkan Tuhan untuk ke tempat yang dia belum pernah pergi, tapi dia taat. Nah, kita juga di rumah belajar yuk kita untuk taat. Taat kepada Tuhan bisa juga kita lakukan taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru di sekolah, taat juga kepada peraturan yang ada di sekitar kalian ya. Nah, Lause juga mau ingetin ayat hafalan kita sekali lagi, yaitu dari Ibrani 11 ayat 8.
yang berbunyi, karena Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, cukup panjang, menantang, tapi Lause yakin adik-adik pasti bisa ya. Bisa dong. Nanti kalau udah hafal boleh kirim rekaman videonya ke WhatsApp GSM ya. Jangan lupa. Sip. Oke, adik-adik, kita udah tiba di penghujung ibadah kita sekolah minggu. Tapi adik-adik ya, kita beribadah. Selain kita beribadah, kita sudah memuji nama Tuhan. Betul. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kita sudah berdoa ya Losa ya. Nah, sekarang kita dikasih kesempatan untuk bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Ya kan? Adik-adik berikan nih. Nah, sama seperti biasanya ya Losa ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya ya dengan cara yang pertama, adik-adik bisa scan ya, scan barcode-nya, atau adik-adik bisa transfer ke rekening gereja ya, minta tolong mama papa ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa nih masukin ke amplop, disimpan, nanti pada saat adik-adik ke gereja, kita ketemu lagi, kita ibadah lagi, adik-adik bisa masukin amplop tersebut saat kita ibadah kembali. Betul, Lause. Iya, langsung saja adik-adik sebagai respon firman Tuhan untuk mengiringi, kita mensyukuri melalui persembahan kita mau menyanyikan lagu Syukurku. Kebaikan yang selalu ku terima.
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, sehingga kami diingatkan kembali untuk bagaimana kehidupan kami menjadi taat di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas kami. Setelah ini kami berdoa untuk kesehatan kami, untuk mama papa, dan keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami. Semoga yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. sampai jumpa.